Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divania Nabila Pavina dengan NIM 122111343 dari kelas Applikom Ekonomi 02. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 4. Nah ini, pertama kita klik modul, lalu kita forecasting, new. Lalu kita pilih yang time series analysis sama seperti yang soal nomor 1 dan sampai nomor 3. Ini titelnya kita ganti menjadi contoh soal 4 sampai 6. Number of pass periodnya 6. Lalu order ini Januari. Lalu kita klik OK. Ini Januari 1 kita ganti menjadi Januari 3. Lalu ini Januari 10. Ini Januari 17. Ini Januari 24. Ini Januari 31. Dan ini Januari 7. Ini demand-nya ada 100. Lalu $120, lalu 110, 105, 110, dan 120. Nah ini soal nomor 4 kita menggunakan exponential smoothing. Metodenya kita ganti menjadi exponential smoothing. Nah ini alpha for smoothingnya 0,50, lalu kita langsung saja klik solve. Nah ini kita menghasilkan output ada 5, ada forecasting result, data analysis dan error analysis, error as a function of alpha, ada control dan ada grafik. Ini hasilnya sama seperti contoh, cuman ini kita perbedaannya sedikit, ada pembulatan ini 114,375 sedangkan di contoh 114,38. Ya, karena ini dibulatkan ya teman-teman, jadi ada sedikit perbedaan. Langsung kita lihat grafiknya. Nah ini grafiknya. Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing metode jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah sebesar 114,38 unit. Nah, setelah itu kita kerjakan soal nomor 5. Ini kita edit data dulu. Nah, ini kita ganti menjadi exponential smoothing with trend. Nah, ini langsung saja kita klik solve. Nah, kita menghasilkan 4 output ya. Ini yang pertama ada forecasting result, yang kedua ada detail and analysis dan error analysis, ada control dan ada grafik. Ini hasilnya, yang ini ada sedikit perbedaan lagi karena ini dibulatkan, ini 118,38, ini 117,5. Kita lihat grafiknya langsung. Nah ini grafiknya sama ya teman-teman. Nah selanjutnya ini dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan exponential
exponential smoothing metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7, 14 Februari adalah sebesar 118,38 unit. Kita kerjakan ini, contoh 5 ada 2 ternyata teman-teman. Kita edit data. Lalu ini kita ganti yang linear trend line mode. Lalu kita klik solve. Ini menghasilkan 4 output, ada forecasting result, detail and error analysis, control, dan grafik. Ini hasilnya sama ya, teman-teman. 141,48, ini 141,476. Ini berbeda sedikit karena yang ini dibulatkan ya, sedangkan yang ini tidak, tapi hasilnya sama saja. Lalu kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya sama ya teman-teman. Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan trend analisis metode, jumlah penjualan pada periode minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 117,33 unit. Selain itu, juga telah dihitung untuk periode selanjutnya, yaitu minggu ke-8 sampai dengan ke-20, untuk meramalkan penjualan pada periode atau minggu ke-21 atau selebihnya, dapat menggunakan persamaan regresi pada tabel di atas, yaitu Y sama dengan 104,33 tambah 1,86, sehingga menjadi Y sama dengan 104,33 ditambah 1,86 dalam kurung 21 sama dengan 143,39. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 6. Ini kita edit data dulu. Soalnya lagi-lagi masih sama, kita tinggal mengganti metodenya saja. Nah, ini kita ganti menjadi multiplicative decomposition. Yang ini. Nah, ini pada kolom metode ini berikut ditampilkan dengan contoh. Dalam model ini harus dimasukkan jumlah musimnya, misal 4 musim atau 12 bulan atau 5 atau 7 hari. Nah, ini kita ganti menjadi 4. Lalu kita klik solve langsung. Nah, ini kita menghasilkan 4 output, ada forecasting result, detail and error analysis, control, dan grafik. Ini hasilnya sama ya teman-teman. Lalu kita lihat langsung ke grafiknya. Ini. Seperti ini grafiknya. Setelah itu kita save. Kita contoh soal 4-6. Demikian untuk contoh soal 4-6 modul forecasting menggunakan aplikasi QM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.